Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh tidak pernah berhenti, rahmat Bapa Yahweh yang tidak pernah berkesudahan selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh dalam kehidupan kita. Renungan pagi KPI Mayim Kaim hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 atau pada tanggal 10 Sefat 5782 yang merupakan kelanjutan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Keluaran 7 ayat 3 sampai 4 yang berkata demikian, saudaraku. Dan aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan melipat gandakan tanda dan mujizatku di tanah Mesir. Dan Firaun tidak akan mendengarkan kamu, dan aku akan meletakkan tanganku ke atas Mesir, dan akan membawa pasukanku, umatku, Bani Israel dari tanah Mesir, dengan penghakiman yang dahsyat. Saudaraku, perikop yang baru saja kita baca ini adalah Mose dan Harun diutus. Saudaraku, Mose menyampaikan kepada bangsa Israel dan bangsa Israel tidak mendengarkan, karena bangsa Israel terikat oleh suatu kuasa, yaitu kuasa roh penderitaan yang mereka alami, saudaraku. Dan Bapa Yahweh tetap konsisten dengan rancangannya untuk membebaskan bangsa Israel ini, saudaraku. Dan dimulai dari tokohnya itu kepada Firaun yang memang juga menahan agar bangsa Israel tidak boleh keluar, saudaraku. Dan inilah waktunya Bapa Yahweh memerintahkan Mose untuk bersama Harun untuk menghadap kepada Firaun. Namun Bapa Yahweh menyampaikan bahwa Firaun dikeraskan hatinya. Jadi ini sudah tahu, saudaraku. Mose sudah tahu bahwa Firaun akan dikeraskan hatinya, sehingga apapun yang disampaikan oleh Mose dan Harun, tentu Firaun akan menolaknya, saudaraku. Dan ini diizinkan terjadi, saudaraku, sehingga kuasa kebesaran Bapa Yahweh lewat yang disampaikan di dalam bacaan firman tadi, bahwa dikatakan, dan aku akan meletakkan tanganku ke atas Mesir dan akan membawa pasukan-pasukanku, umatku Bani Israel dari tanah Mesir, dengan penghakiman yang dahsyat. Maka penghakiman yang dahsyat itu akan dinyatakan oleh Bapa Yahweh bagi Firaun, saudaraku, dan juga tentu bagi Mesir. Ini adalah rancangan Bapa Yahweh untuk menyatakan kebesarannya, merubah suatu pola doktrin untuk dikembalikan. Memang ternyata tidak semudah itu, saudaraku. Pengorbanan yang begitu besar terjadi di sana, saudaraku. Bapa Yahweh menyatakan kebesarannya dan mempermalukan semua dewa-dewa bangsa Mesir pada waktu itu dengan tangan kekuatan Bapa Yahweh yang dahsyat. Karena Bapa Yahweh lah sang pemilik kehidupan ini, sehingga tidak ada kekuatan satupun yang dapat menahannya. Dan sesuatu yang dinyatakan ini, saudaraku, wujud dari cinta kasih Bapa Yahweh untuk menyatakan kekonsistensian Bapa Yahweh itu siapa di hadapan bangsa Mesir pada waktu itu. Karena Mesirlah penguasa dunia pada waktu itu, saudaraku. Jadi tidak ada bangsa-bangsa lain, namun Mesirlah yang menguasai dunia pada waktu itu. Dan ini dinyatakan oleh Bapa Yahweh. Suatu fenomena yang tentunya sangat spektakuler, saudaraku, bila dihadapkan dengan kondisi sekarang. Bila kita hadapkan kondisi sekarang, kita menghadapi satu wabah penyakit saja. Kita sudah digentarkan dengan satu wabah penyakit. Coba kita bayangkan ada 10 tulah yang bermacam-macam, saudaraku, diizinkan pada waktu itu. Bagaimana situasi bangsa itu saat itu, saudaraku. Dihadapkan juga dengan kondisi kita sekarang, adanya masih pandemik, muncul lagi jenis varian baru Omikron. Kita sudah digentarkan dengan kondisi satu saja. Bayangkan kalau itu ada 10 jenis, saudaraku. Bukan hanya pandemik virus, mungkin jenis yang lain lagi, bencana alam dan sebagainya. Betapa itu sangat dahsyat, saudaraku. Itulah karya Bapa Yahweh untuk merubah suatu tatanan, dikembalikan kepada kehendak Bapa Yahweh yang sesungguhnya. Siapa Bapa Yahweh? Siapa yang harus kita sembah? Siapa yang harus kita puji? Siapa yang harus kita agungkan di dalam kehidupan kita ini? Sehingga itu dikembalikan dan kita tepat dan kita mengucap syukur. Kita sudah menerima semua di dalam kehidupan roh kita, jiwa kita, untuk kita siap menjadi seperti yang Bapa Yahweh katakan, kita akan menjadi pasukan-pasukannya, umat-umatku. Kita menjadi umat-umatnya Bapa Yahweh.
menjadi bangsa Israel, kita lah Israel rohani yang sudah mengerti akan kebenaran siapa Tuhan yang kita sembah, yang Bapak Yesus sudah perkenalkan kepada Mose bahwa akulah aku dan akulah Yahweh Elohim itu. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita, maju terus dalam iman. Dari tempat ini saya berdoa Bapak yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita, berikan kita segala karunia. Bapak yang menghadapkan wajahnya kepada kita, berikan kita damai sejahtera. Pemerintah kerja lakukan sepanjang hari semuanya berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapak, kita tidak dipermalukan dan hidup kita diberkati karena itu janji firman. Amin, haleluya, shalom saudaraku.